Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvana Putri Azara, NIM 2284-120006, kelas PMI 1A, mata kuliah Antropologi Sosial, dosen pengampu Ibu Nurlaini Hikmawati M. Antur. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya, yaitu di Sanggar Kelapa Jajar. Alasan saya memilih topik ini karena Sanggar Tari merupakan contoh pembangunan sosial budaya yang berlandaskan pada keberagaman yang terdapat dalam keanggotaan organisasi. Sanggar Tari juga menjadi wadah bagi para pemuda dan pemudi di Cirebon untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Kebetulan saya adalah orang yang sangat suka dengan seni. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Beberapa tahapan dalam penelitian ini telah dilakukan, antara lain melalui wawancara mendalam yang dilakukan terhadap beberapa informasi, yaitu Bapak Mamat Nur Rahmat, pemilik Sanggar Kelapa Jajar yang berlokasi di area Keraton Kanoman, Kecamatan Kalipan, Kota Cirebon. Budaya merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai penting dan fundamental, diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan tersebut harus dijaga agar tidak luntur atau hilang, sehingga dapat dipelajari dan dilestarikan oleh generasi berikutnya. Kebudayaan daerah diartikan sebagai kebudayaan yang khas terdapat pada wilayah tersebut. Kebudayaan daerah Cirebon ini telah beragam. Menurut kebudayaan daerah sama dengan konsep suku bangsa. Suatu kebudayaan tidak terlepas dari pola kegiatan masyarakat. Keberagaman budaya daerah bergantung pada faktor geografis. Semakin besar wilayahnya, maka semakin kompleks perbedaan kebudayaan satu dengan yang lain. Sejarah Sanggar Kelapa Jajar. Sanggar Kelapa Jajar didirikan dengan tujuan untuk menampung orang-orang yang mempunyai bakat seni tradisional. Akhirnya dibuat Kelapa Jajar. Kelapa Jajar sendiri diambil dari satu nama jalan di kampung tersebut. Didirikannya Sanggar Kelapa Jajar pada tahun 70-an, tepatnya pada tanggal 6 Agustus, yaitu didirikan oleh Pangeran Agus Joni yang merupakan keluarga Keraton Kanoman yang mempunyai dedikasi dalam bidang seni. Sampai sekarang sanggar ini masih berdiri dan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Bapak Mamat Nur Rahmat. Jenis tari yang dipelajari di Sanggar Kelapa Jajar itu tari tradisional seperti tarian rumpun wayang, yang diantaranya itu gandamana dan tari putra-putri, dan tari topeng. Tari topeng ini tari rumpun yang berjudul dari topeng itu banyak jenisnya. Di Cirebon dan pesantren dan ada juga kolaborasi, tetapi dimix dengan tradisional. Kegiatan belajar menari ini dulu biasa dilakukan setiap hari, tetapi sekarang ini karena kesibukan, ada yang kuliah dan kerja, jadi mengikuti jadwal mereka. Selain tarian di Sanggar Kelapa Jajar juga mengajarkan seni musik seperti karawitan, seperti ada alat musik gamelan, gong dan sebagainya. Jika ada yang mempunyai basic dalam dalang juga diajarkan dalam di Sanggar Kelapa Jajar, juga mengajarkan seni rupa dengan memanfaatkan limbah seperti koran, limbah plastik, dan botol-botol bekas yang dikreasikan agar bisa menjadi pegangan untuk kita, yang artinya bisa membantu dalam sisi ekonomi. Sanggar Kelapa Jajar sering mengisi event-event festival dan perlombaan dan sudah sampai internasional. Jumlah muridnya sekitar 200 lebih dari masyarakat kampung itu saja, karena kebanyakan turun-temurun daripada orang tuanya, sehingga disebut dengan kampung seni. Respon masyarakat luar terhadap Sanggar Kelapa Jajar ini merasa salut, karena masyarakat lain belum tentu kampungnya itu punya potensi seperti di kampung ini. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas mengenai Sanggar Kelapa Jajar dalam melestarikan dan mengenalkan seni di Cirebon, maka dapat disimpulkan Sanggar Kelapa Jajar didirikan oleh Pangeran Agus Joni yang merupakan keluarga Keraton Kanoman yang mempunyai dedikasi dalam bidang seni, dan sampai sekarang sanggar tersebut dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Bapak Mamat Nur Rahmat. Di sanggar tersebut mengajarkan tari-tarian tradisional, kesenian alat musik, pertunjukan wayang, dan pembuatan seni rupa.
Saran terkait hasil penelitian adalah Sanggar Kelapa Jajar hendaknya mengoptimalkan fungsi terhadap prestasi dan seni tari dalam upaya melestarikan seni taris. Pengurus Sanggar resolusi meningkatkan fasilitas dan kerjasama dengan kelompok seni lainnya.